Kisah ini datang dari sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan perbukitan yang berkabut. Di sana ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah itu saking sudah lamanya ditinggali oleh pemilik, sudah ada lumut yang hijau pekat dan ditumbuhi tanaman liar. Kemudian di sekelilingnya itu banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon yang sudah menghitam dan menyisakan sedikit cahaya matahari untuk masuk. Rumah tersebut seolah berdiri sebagai saksi bisu dari berbagai kejadian yang tidak diketahui. Masyarakat sekitar menganggapnya terkutuk. Mereka menghindari mendekatinya, bahkan ketika siang hari. Rumah itu memiliki sejarah kelam yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Dulu, rumah ini dihuni oleh seorang wanita bernama Siti yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya. Nah, segala rumor mulai beredar ketika kabar soal kematian misteriusnya menyebar. Dilaporkan bahwa Siti ditemukan tergeletak di lantai atas, dalam keadaan mengenakan gaun putih yang kotor dan usang. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa jiwa Siti menghantui rumah itu, mencari keadilan atau hanya sekedar menemaninya dalam kesepian. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, ada sekelompok remaja nih yang penuh semangat memutuskan untuk menjadikan rumah tua itu sebagai tantangan, challenge. Mereka adalah Rudy, Dila, Fandi, dan Tika. Mereka ini dikenal sebagai kelompok yang pemberani, selalu mencari petualangan dan tantangan baru. Malam itu, Rudy membawa senter, Dila membawa ponselnya untuk merekam momen. Fandi membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal aneh, dan Tika membawa beberapa cemilan. Ya, meski mereka tahu malam ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih menegangkan dari sekedar menonton film horor. Sebelum berangkat ke rumah tersebut, mereka saling bertukar cerita dan tawa, menghilangkan rasa takut yang mulai menggerayangi mereka. Namun, saat mendekat ke rumah tersebut, aura menegangkan mulai terasa. Jalan setapak yang sempit menuju rumah itu tampak gelap dan juga berkelok-kelok, dengan bayangan pepohonan yang seolah mengawasi langkah mereka. Rudy mencoba untuk tetap terlihat berani, tetapi ia tidak bisa menutupi ketegangan yang terbayang di wajahnya. Setibanya di depan pintu rumah, mereka saling berpandangan. Pintu kayu tua itu berdecit, seolah memperingatkan mereka agar tidak masuk. Namun, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut mereka. Dengan ponsel dan senter menyala, mereka mengangkat tangan untuk membuka pintu. Suara berderak terdengar saat pintu terbuka, memperlihatkan interior rumah yang gelap dan berdebu. Aroma lembab dan busuk itu menyengat hidung mereka, menambah suasana mencekam. Mereka melangkah masuk, dikelilingi oleh bayang-bayang yang bergerak di sekeliling. Langit malam di luar gelap, dan bulan yang bersinar samar seolah menyoroti suasana mencekam di dalam rumah. Di antara debu dan kegelapan, barang-barang lama teronggok, seperti kursi kayu yang patah, gambar-gambar hitam putih yang mengupas, dan tumpukan surat-surat usang yang mengisahkan kenangan yang sudah terlupakan. Permukaan lantai kayu yang usang berderak di bawah langkah mereka, menambah ketegangan saat mereka menjelajahi ruangan demi ruangan. Dengan gigih, mereka menjelajahi setiap sudut rumah, mencari jejak-jejak masa lalu, dan tentu saja tanda-tanda keberadaan hantu Siti. Disinilah rasa ingin tahu dan ketakutan berpadu dalam satu kesatuan. Mereka berjanji kepada satu sama lain untuk tetap bersama dan menjaga semangat. Akhirnya, mereka sampai ke bagian belakang rumah, di mana kesunyian semakin terasa dan hawa dingin semakin mencengkeram tulang mereka. Saat menjelajahi rumah, mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih kecil dari ruangan lainnya. Ruangan ini berbeda dari ruangan lainnya. Dikelilingi oleh dinding-dinding kayu
yang sudah berjamur. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah pintu tua yang terkunci di sudut ruangan. Cat kayu pada pintu itu mulai mengelupas, menampakkan kayu coklat tua dengan goresan-goresan halus yang seolah bercerita. Rudy merasa dorongan kuat dalam dirinya untuk membuka pintu tersebut, meskipun ada rasa ragu yang menggerayangi benaknya. Saat Rudy melangkah maju, suara bisikan halus mulai terdengar. Suara itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti jeritan yang pelan, diiringi oleh desahan seolah meminta bantuan. Dila menggenggam ponselnya dengan erat, merekam momen mistis ini. Tetapi saat ia mencoba menghampiri Rudy, suaranya bahkan terputus oleh ketegangan yang meliputi ruangan itu. "Kamu dengar itu enggak?" tanya Tika sambil menatap Rudy dengan mata besar yang gelisah. "Kayaknya ada yang manggil kita dah." Rudy terdesak oleh rasa penasaran dan dorongan untuk mengetahui lebih banyak, mulai memeriksa pintu tersebut. Rudy menyentuh gagang pintu yang dingin, dan saat jari-jarinya bersentuhan dengan logam itu, suara bisikan semakin keras, seolah mengundang mereka untuk masuk. "Tolong!" Suara wanita itu bergetar di udara, dan rasa takut mulai menjalar dalam diri mereka. Fandi, yang biasanya berani dan tak kenal takut, mulai meragukan tindakannya. "Mungkin kita harus pergi saja. Kita tidak di sini untuk berhalusinasi." Tetapi Rudy terobsesi dengan suara itu. Tetap teguh, melihat ketegangan di wajah teman-temannya, dia mencoba meyakinkan mereka. "Nggak ada salahnya kan kita nyoba buka pintu ini? Kita udah di sini kan?" Setelah beberapa detik ragu, mereka akhirnya setuju untuk membuka pintu itu. Rudy menarik gagang dengan hati-hati, dan saat ia memutar, suara berderak keras menggema di seluruh ruangan. Pintu itu terbuka perlahan, dan kegelapan menyambut mereka. Dalam kegelapan, aroma busuk dan kelembapan yang menyengat menciptakan aura mencekam. Ketika Rudy melangkah masuk, rintangan kegelapan seperti terpisah saat cahaya senter menyinari ruangan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruangan kosong, penuh dengan debu dan barang-barang tua yang terlupakan. Namun, hawa di dalam ruangan terasa lebih dingin, dan ketegangan semakin menguat. Saat mereka melangkah lebih jauh, ponsel Dila tiba-tiba mati, dan semua cahaya senter berkelap-kelip. Dari kegelapan, sosok wanita muncul, berdiri di sudut ruangan. Wajahnya terselubung bayangan, tetapi matanya yang besar dan menakutkan memancarkan cahaya dingin. Rudy terpesona sekaligus tertegun. "Siapa kamu?" tanya Rudy. Suaranya bergetar. Suara wanita itu mulai menggema, seolah berbisik, "Tolong, darah." Suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Fandi merasa terjebak dalam kengerian yang tak terlukiskan. "Kita harus pergi," teriaknya. Tetapi saat mereka berusaha membuka pintu untuk melarikan diri, pintu itu tertutup dengan keras dan terjepit di tempat. Dalam kebingungan, mereka berbalik, menghadapi sosok wanita itu yang perlahan mendekat. Dan saat inilah mereka merasakan ketakutan yang sebenarnya. Suara jeritan yang memilukan menggema dalam ruangan, membuat mereka merasakan kepanikan yang meluap. Seakan terperangkap dalam dunia lain di mana waktu berhenti dan hanya kegelapan yang berbicara. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, tapi terasa seperti selamanya. Ruangan itu semakin dingin, membuat mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa di dada. Berbeda dengan sosok yang menakutkan di depan mereka, cahaya remang-remang dari ponsel Dila menunjukkan bagaimana sosok itu dengan perlahan-lahan mengeraikan bayangan dan menciptakan sosok yang lebih terdefinisi. Mira, si pemilik rumah, berkulit sangat pucat dengan gaun putih yang robek-robek, mengeluarkan beban yang sangat menyedihkan di balik wajahnya. "Tolong!"
katanya lagi. Suaranya semakin mendesak. Bantu aku menemukan kedamaian. Sementara itu, Rudy merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk mendekat ke sosok itu, membuatnya tidak berpaling. Tika mengeraskan cengkeramannya pada lengan Rudy, menggelengkan kepalanya. Jangan, Rudy, jangan dekati dia. Mereka semua berusaha untuk mundur, tetapi tidak bisa. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menahan mereka, memberi batasan yang tidak bisa mereka lewati. Jeritan itu semakin menggema dan membanjiri telinga mereka, menyebabkan ketakutan yang tidak terperi. Dalam momen ketakutan yang melumpuhkan itu, Dila mencoba merekam semua yang terjadi, berusaha menemukan kejelasan di tengah kekacauan ini. Tangannya bergetar, dan ia mulai menangis. Ponselnya memancarkan cahaya kecil, berusaha menembus kegelapan. Tetapi semuanya sia-sia. Ketika sosok itu mendekat, mereka merasakan hawa dingin yang memengaruhi pernapasan mereka. Mendadak, sosok itu mengulurkan tangannya dengan keinginan yang dalam. Tolong, bisa kamu temukan keluargaku? Mereka tidak tahu aku di sini. Suara itu membawa beban yang berat, seolah mengungkapkan tahun-tahun kesedihan dan keputusasaan. Rudy merasa terpesona, tertarik untuk membantu, tetapi Tika berteriak, "Jangan! Dia hanya ingin menipu kita." Sosok itu tampak melankolis, berusaha berbicara lebih lanjut. "Aku tidak bisa pergi. Aku tidak tahu mengapa aku di sini. Andai aja bisa kembali." Suara itu mulai teredam menjadi ratapan dan dengan itu terbukalah pintu yang sebelumnya tertutup. Kabut tebal keluar dari ruangan dan menyelimuti mereka semua. Sementara itu, ketakutan semakin dalam. Fandi mengira mereka terjebak selamanya. "Kita harus berjuang," teriaknya. "Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam kisah ini." Dia berusaha menyiapkan ponselnya sebagai sumber cahaya, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, saat bayang-bayang menggulung mereka, Rudy merasakan ada pegangan lembut di lengannya. Seakan ada sesuatu yang memintanya untuk bergerak maju. Ketika sosok itu merangkuh dirinya, tanpa ada pilihan lain, dia mendekat. Aku ingin membantu kamu," ucapnya. Tapi ketika dia hampir menyentuh tangan sosok itu, sebuah jeritan lain kembali menggema di dalam ruangan, lebih tajam, lebih menyakitkan. Semua anggota kelompok bersatu, berpegang satu sama lain, berusaha melawan arus yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Dalam sekejap kepanikan, mereka melawan magnet ketakutan yang melumpuhkan. Di saat itu, mereka melepaskan teriakan bersamaan. "Kami tidak ingin berhadapan dengan nasibmu." Dan saat itulah muncul cahaya dari luar, seakan ada harapan baru memasuki ruangan. Cahaya bulan menembus jendela yang retak, menerangi sosok wanita itu. Dalam cahaya, karakter wanita itu mulai kehilangan fisiknya. Wajahnya berubah menjadi kilauan kabur yang hilang. Dalam beberapa detik, ia menghilang ke dalam kegelapan, serupa asap yang tertiup angin. Tetapi ketegangan di ruangan itu belum sepenuhnya berlalu. Jeritan terakhirnya seolah menggema di dalam telinga mereka. Solusi untuk melepaskan diri dari kegelapan yang menakutkan hanya ada di dalam jiwa mereka sendiri. Dan saat itu, mereka melihat ke arah pintu yang terbuka lebar, kesempatan untuk melarikan diri. Dari kegelapan, mereka semua berlari menuju jalan keluar yang terbuka, berusaha menyingkirkan ketakutan yang mengakar di dalam diri mereka. Rudy dalam kondisi terengah-engah masih menatap ke belakang, seakan mengharapkan sosok wanita itu kembali. Visinya mengabur, kenangan akan wajahnya menyisakan kesedihan. Tika menggenggam tangan Rudy, berusaha membangkitkan kembali keberanian mereka. "Rudy, fokus, kita harus keluar sekarang."